Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita bisa memahami kemurahan hati Allah? Mazmur tanggapan yang hari ini kita dengarkan bisa menjawab pertanyaan itu, bahwa Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Ini artinya bahwa kemurahan hati Tuhan bukanlah sama dengan murahan. Karena setiap dosa itu ada hukumannya. Tetapi bahwa hukuman itu kemudian diambil alih oleh Allah dengan penebusan Kristus sehingga kita ditebus, itulah yang dimaksud kemurahan hati Allah. Ketika kita menyadari bahwa setiap dosa ada hukumannya dan bahwa hukuman itu lalu diambil alih oleh Allah karena penebusan Kristus, maka kita bisa memahami bahwa kemurahan hati Allah itu bukanlah kemurahan yang sifatnya murahan atau tanpa penghukuman. Hukuman tetap ada. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ketika kesadaran itu yang kita miliki, maka kita tidak akan lagi menganggap bahwa kemurahan hati Allah itu seolah-olah lalu bisa kita ambil dan kita nikmati sepuas-puasnya tanpa memperhitungkan bahwa setiap dosa, artinya setiap kali juga bahwa kita menanggungkan hukuman itu kepada Allah. Kita kerap kali mungkin keliru memahami kemurahan hati Allah seolah-olah bahwa atas dosa tidak ada lagi hukuman. Dan karena itu kita berulang kali melakukan dosa, bahkan dosa yang sama, karena berpikir bahwa toh setiap dosa akan diampuni oleh Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, dengan kesadaran bahwa kemurahan hati Allah bukanlah kemurahan hati yang murahan, semoga lalu pertobatan kita menjadi sebuah pertobatan sejati, karena kita lalu semakin merasa dikasihi oleh Allah, bukan karena Allah itu murahan, tetapi karena Allah mengorbankan dirinya untuk kita. Ketika kita merasa bahwa pengorbanan itu adalah pengorbanan yang besar, maka setiap kali kita mau melakukan dosa, kita menjadi diingatkan bahwa setiap dosa akan melukai Allah. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita belajar dari kemurahan hati seperti ini, agar akhirnya kita juga semakin peduli, baik dengan diri kita maupun dengan sesama, karena kita memperhitungkan bahwa setiap dosa sebetulnya adalah sebuah kerugian. Kerugian bagi diri kita sendiri, kerugian bagi sesama, dan kerugian bagi Allah karena kita melukainya. Setiap kali kita berdosa dan menganggap Allah itu murahan, maka lalu kita akan cenderung melakukan dosa itu sekali lagi, mungkin lalu mengulangi lagi, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita memandang bahwa setiap dosa artinya melukai hati Allah, dan setiap hukuman atas dosa itu diambil oleh Allah karena Allah tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, maka lalu kita akan berpikir ulang ketika kita tergoda, ketika kita mau misalnya melakukan dosa yang sama atau kesalahan-kesalahan yang sama. Kiranya dengan kesadaran akan kemurahan hati Allah, kita menjadi lebih bijaksana untuk setiap kali mempertimbangkan
tindakan-tindakan kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama, sehingga kemurahan hati Allah itu sungguh memiliki daya gunanya bagi kita, bukan karena kita memandang Allah itu murahan, tetapi justru karena kita merasa begitu berharga di mata Allah, sehingga Ia berkenan menebus kita dan mengambil alih setiap hukuman yang mestinya kita tanggungkan. Nah, inilah saudara sekalian, bagaimana Allah memperlakukan kita tidak setimpal dengan dosa kita. Seandainya Allah memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, maka sudah habislah kita. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita, karena dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu membawa kepada keselamatan. Hanya karena belas kasih Allah yang rela menanggung dosa-dosa kita, maka kita diselamatkan. Bukan atas jasa kita, tetapi karena Allah mengasihi kita.